Pinpot, Yospin Podcast. Kembali di Pinpot, asik. Pinpot di episode keberapa ya? Episode keempat. Hari ini gue bersama orang yang baru kenal lagi. Baru kenal, kayak baru semenit yang lalu baru kenal. Namanya Billy. Bill. Ya, boleh tolong diperkenalkan? Oke, kenalkan nama gue Billy. Gue temannya Spin. Spin. Iya. Sangat mudah sekali ya. Ya maklum lah anak daerah. Gak gitu dong, gak Anak gitu dong. rantau. Gak gitu dong, gak ke situ arahnya. Jadi hari ini gue ngebahas karena Billy ini kuliahnya IT, ya Billy? Iya betul. Gue IT, gue kuliah di Atmajaya Yogyakarta. Atmajaya Yogyakarta. Angkatan 2011. Sorry, berarti beneran IT? Maksudnya gini, IT-nya ini IT komputer beneran? Maksudnya kayak coding dan segala macam? Ya betul. Oke. Informatika Betul. Informatika. Berarti dari semester 1 sampai terakhir tuh belajar emang itu? Enggak juga. Ada biasa kan kalau semester awal-awal tuh kan ini ada yang kayak selingannya kayak belajar matematika, kalkulus. Oh gitu. Belajar kayak agama, tapi lebih ke agamanya tuh lebih ke yang net apa tuh namanya? Umum ya? Umum. Nah, terus ada bahasa Inggris juga ada sih. Oh iya itu pasti deh. Itu pasti. Enggak, gue sempat denger katanya Billy itu IT tapi bukan beneran IT. Maksudnya gini loh. Bukan yang bongkar-bongkar komputer kan? Iya, bukan. Bukan kan? Bukan. Iya maksudnya gini, pemahaman orang IT itu kan pasti bongkar komputer. Iya betul. Seberapa kali lu disuruh bongkar komputer sama teman lu? Udah banyak sih. Sampai gue juga dapat uang kok dari itu. Serius? Ya, serius. Gimana ceritanya? Jadi kan gue selama Jogja kan banyak teman-teman tuh anak-anak gereja gitulah. Nah mereka tuh kan ya mereka maklum dari daerah juga, terus punya laptop yang tapi nggak bisa ngerawat gitu loh. Jadinya ya kalau ada apa-apa ya mereka malas gitu kalau mau ke tukang servis kan bayarnya lebih mahal kan. Iya betul. Padahal kalau dilihat ya cuma berapa saja sih, cuma paling 50 kerusakannya maksudnya. Kerusakannya palingnya cuma tinggal dibersih-bersihin aja gitu loh. Oke. Bersihin file-file sampahnya gitu. Tapi kalau udah sampai di toko komputer kan biasa jadi beda. Ada minimalnya kan. Masalahnya jadi panjang gitu betul. loh. Wah, ya udah, gue pelajarin kan. Tapi dari laptop gue dulu tuh. Oke. Yang lemot, terus gue mulai bersihin file. Oh ini sampahnya kebanyakan, RAM-nya ini kayaknya gitu. Kotor, kipasnya kotor. Nah gue sendiri, gue ketemu teman-teman, gue ceritain tuh pengalaman gue tuh. Ya udah akhirnya mereka mulai kasih laptopnya ke gue. Oke. Gue kerjain, ya paling 2 hari beres. Terus ada yang ngajak traktir makan, ada yang kasih cash. Ada yang kasih cash. Ada yang kasih cash. Dari pertama kali lu belajar sampai akhirnya ada yang kasih sesuatu sama lu itu berapa lama? Gue kayak sambil berjalan deh, kayaknya nggak pakai lama-lama deh. Oh nggak pakai lama? Iya, memang kalau ada yang susah kan gue nggak ngerti, ya udah YouTube aja. Tapi jangan kasih tahu dong. Iya, gue nggak kan, kasih tahu, gue diam aja. Iya benar. Dia bilang, oh ini sih karena ini, gue bilang, oh pernah tuh, oh ini karena ini pak, ini fan lo nih kotor, makanya panas nih laptop. Karena pas gue buka, wih buset kotor banget, padahal debunya banyak. Padahal gue mah cuma ngeliat dari YouTube doang. Cuma gue ambil tuh pendapatnya si orang yang kasih tutorial itu aja. Oke. Itu berarti yang itu pengalaman lu yang bongkar komputer. Pernah nggak dapat duit sebesar apa? Gue dapat yang sekali project nih benerin langsung gede misalnya. Gede pada ukuran lu ya maksudnya. Oh waktu zaman kuliah gitu ya. Terserah mau zaman kuliah apa zaman sekarang. Paling gede sebenarnya nggak gede-gede banget sih, paling ya berapa ya, 300 gitu. 300 sekali benerin. Itu benerin apa waktu itu? Benerin komputer kalau nggak salah. Iya maksudnya apa? Disuruh ganti alat, jadi beli ininya, power supply-nya, terus motherboard-nya. Tapi kan di situ ada dikasih uang jalan kan. Oh hitungan jasa ya. Jasanya 300. Oke. Tapi sebenarnya sama aja kayak di toko udah sampai gede gitu. Iya juga sih. Tapi gua enggak pernah minta. Oh emang gua enggak kasih harga. Swadaya ya. Iya, gua bilang ya udah enggak apa-apa seadanya atau berapalah.
kalau sukarela juga gue nggak apa-apa, gue mah perbaiki aja lah. Oh, iya, Karena buat gue sendiri itu jadi bahan pembelajaran buat gue. Sadis. Iya, jadi gue ke depan kalau ada masalah gini, gue udah nggak tahu. Jadi ya gue sambil jalan aja, sambil menyelam lah, minum Oke, air. Oke. Itu pengalaman yang enak ya. Yoi. Yang pengalaman yang nggak enak, maksudnya gini, pernah lu benerin, terus bukannya pertama bener nih, terus tiba-tiba kedepannya rusak, pernah nggak? Ada. Kenapa tuh? Iya, itu aduh gimana ya? Gimana Tapi aja? itu tuh Yang berkesan. biasa cewek deh. Oke. Gue pernah ingat gue perbaikin laptopnya ada teman cewek. Ha-ha. Terus udah beres nih. Di gua tuh udah aman, udah jalan lancar. Gak tahu sama dia mungkin download ini, lu tau nggak kalau misalnya lu download dari sebuah web terus tapi ada iklannya gitu loh. Oke. Itu kan tombol downloadnya kan bisa lebih dari satu kan. Betul. Buat ngalihin perhatian kita kan, Iya, biar banyak ke website iklan. lain kan. Ha-ha. Nah pas dia ngeklik itu kayaknya sih malware. Oke. Ya udah balik lagi ke gue itu. Ya padahal ini kemarin nggak ada apa-apa. Terus gue dibilang ini kenapa jadi lemot ya kak? Lah kemarin di gue nggak apa-apa deh perasaan. Ha-ha. Kok sampai di lu udah ngelemot lagi sih? Berapa hari tuh waktu itu? Itu seminggu tuh. Oh, setelah seminggu. Mm-mm. Setelah seminggu bermasalah. Bermasalah lagi, balik lagi ke gue lagi. Oke, terus? Gue kerjain lagi, gue backup dulu tuh semua filenya ke harddisk gue tuh sampai harddisk gue full kan. Jadi waktu itu gue punya komputer. Nah komputer ini nggak bisa nyala, emang susah nyalanya. Akhirnya gue pindahin tuh harddisknya dia ke komputer gue itu buat gue biar bisa pindahin filenya dia backup, karena posisi waktu itu laptopnya dia tuh lemot banget sumpah minta ampun. Oke. Itu dia ngasih sesuatu nggak? Kalau itu nggak ngasih sih. Tapi nggak komplain yang nggak, cuma kayak bilang aja aduh kok bisa kayak buru-buru gitu loh. Oh iya, tetap aja sih. Dikejar-kejar. Iya, sama aja, lu udah nggak ngasih apa-apa tapi lu nyusahin orang kan gitu. Iya, bener banget. Tapi pernah nggak lu dikomplain sama orang, maksudnya kayak sampai wah gimana sih, bukannya bener? Oh kalau gitu sih belum pernah sih. Belum pernah ya? Iya belum pernah. Karena gue bilang sih, gue jujur ini di awal gue udah bilang, gue jujur ini gue baru belajar. Oh gitu. Jadi gue kuliahnya juga bukan ini sebenarnya, gue otodidak. Oh gitu. Iya, jadi mereka yang ngerti juga. Oh. Tapi sekarang masih? Sekarang sih masih ada Masih beberapa ya. Oh, Beberapa gitu. teman-teman yang gue kenal dekat sih yang mereka minta tolong. Kalau nggak laptop ya komputer. Paling itu cuma dibersih-bersihin doang beres. Standar ya? Iya, ganti Standar ya? pasta atau ya pokoknya di permanjaan lah kan. Karena komputer itu kan punya masa itu kayak motor. Jadi motor tuh kan biasa ada beberapa kilo kita harus ganti oli kan. Iya. Nah kalau komputer tuh ada juga. Jadi 6 bulan lah Oh, 6 bulan permanjaan Ngapain namanya tuh? di permanjaan. Oh. Paling dibersihin, dibuka, dibersihin aja tuh. Debu-debu gitu Iya, ya? debu-debunya, ganti pastanya, udah beres. Ntar Oh. pasang lagi 6 bulan sekali lah. Ya paling Minimum. bener ya? Iya paling bener. Ya paling bener ya. Tapi kalau setahun juga bisa, kalau lebih kecuali dalam kondisi ruangannya memang bersih. Ya. Ya pokoknya gitu. Dari sekian banyak lu servisin orang, sempet gak ada temen lu yang bilang udah lu bikin jasa yang beneran aja gitu? Pernah ada. Ada temen lu Pernah bilang ya. gitu? Tapi gue bilang, aduh ini sih sebenarnya cuma selingan aja. Gue cuma Oh, side buat job. buat belajar aja. Oh gitu. Gak buat yang apa namanya? Seriusin? Yang diseriusin. Oh. Ini gue cuma sampingan aja. Mumpung gue bisa, jadi gue kerjain. Mumpung bisa, Iya. kenapa enggak gitu Iya. kan ya. Tapi nggak jadi utama kan? Iya nggak sebenarnya jadi gitu. utama. Tapi selidik punya selidik, ternyata Billy ini bisa bikin nggak cuman benerin komputer. Jadi buat yang dengerin ini, sempet dulu mungkin ada pernah lihat podcast Ngegas itu, sama sekarang nih Pinpot ini ada logonya. Widih. Nah itu Pinpot. yang bikin ini dia nih Billy orangnya. Nah sebenarnya lu dari awalnya apa emang udah bisa atau gimana Ini sih? sih lucu sih, ini ada ceritanya sih. Gimana tuh? Nah, gue dulu kan, gue tuh anak daerah kan jatuhnya kan. Semua anak daerah, Bil. Iya. Daerah gue di timur Oh masalahnya. iya, siap. Di mana? Oh ya, gue Mungkin dari Jayapura. Oh, Jayapura. Ya, gue dari Jayapura, kuliah di Jogja, kerjanya di Jakarta. Aslinya orang Aslinya kalau darahnya bokap itu orang Manado. Manado. Nyokap orang Ambon. Oke. Orang Ambon. Orang Ambon lahir di Jayapura,
kuliah di Yogyakarta. Kerja di Jakarta. Jakarta. Boleh. Kayak terakhir udah pensiun kayak di Medan. Biar dari ujung pukul ujung. Betul. Iya betul. Gimana Dari tadi Sabang ceritanya? Merauke. Jadi gue dulu itu gue ingat banget waktu SMA, saudara gue tuh ini suka beli buku-buku tentang PC. Jadi namanya PC Media, gue ingat banget. Oh iya. Majalah PC Majalah, Media. iya betul. Nah majalah itu biasa dapat handbook di dalamnya. Handbooknya itu buat tutorial Photoshop sama Corel Iya, Draw. sama DVD kan biasanya. Iya, kan? sama DVD. Sama DVD betul. Betul banget. Gue tuh. punya tuh salah pernah beli. Iya, PC Media. Jadi tiap bulan tuh dia beli itu di Gramedia tuh waktu itu. Nah, terus waktu gua Sorry. Itu kejadiannya di ini waktu masih sekolah, gua masih SMA, di masih Jayapura di berarti Jayapura. ya? Oke, lanjut. Waktu gua ini lagi gak ada kerjaan. Terus gua main komputer nih. Terus dia bilang, "Coba ini Bil, gua ambil buku itu, buka di lemari situ, lihat ada handbook itu, lu coba deh pelajarin itunya, tutorialnya." Udah gua pelajarin tuh. Wah, bisa ini. Kayaknya gak sulit ini, ikut-ikut tinggal baca tutorial kan. Gue ingat waktu itu, waktu zaman-zaman SMA tuh yang paling hits tuh edit foto, terus dikasih sayap-sayap di belakang. Oh iya. Itu sekitar 2010, 2011. Iya, sekitar segituan. Iya. Enggak dong. Ya, di bawah itulah. Iya, pokoknya di bawah itu, terus 2009 lah. Iya. Gue ingat banget itu. Gotik-gotik gitu kan. Iya, dibikin gotik-gotik. Iya, benar. Terus gue waktu udah zaman BB, belum, masih zaman Engage. Ya, Engage sama Kidi. Nokia E. Iya. Seri E yang itu yang. Nah, terus tuh sama Express Music gue ingat banget. Oh iya. Sama udah mulai Friendster apa enggak? Oh iya. Jadi kan gue ngepost tuh di situ tuh. Oh. Nah, banyak teman-teman sama gue tuh lihat, terus pas sampai di sekolah dimintain lah, "Bil, coba dong bikin kayak gitu lah, di punya foto gue nih." Terus ya udah bilang, "Ya nggak bisa sini, saya bikin." Gue nggak minta bayaran waktu itu, gue bikin aja, sukarela buat belajar. Bikin. Jadi besoknya ada lagi yang minta lagi, besoknya ada juga. Jadi mulai kemarin tuh mulai suka sama itu ngedit desain ngedit foto. Nah, pikirnya sampai akhirnya ke bawah pas di Jogja. Gue pengen waktu itu sebenarnya kuliah tuh ambil DKV. Iya. Tapi nggak diizinin sama saudara gue yang biayain gue kuliah. Oh gitu. Iya. Tapi pada saat itu itu 2011 ya? Iya, 2011. 2011 itu udah ada DKV belum sih? Maksudnya yang berdiri sendiri kayak Udah, belum ada ya? Udah deh. Gue nggak lupa. Pokoknya di Jakarta itu ada, tapi nggak tahu universitas apa gitu. UPH kayaknya. Soalnya di kampus gue itu 2011 tahu gue namanya belum DKV. Oh gitu ya. Masih ikutan komputer. Oh. Gitu. Oke, lanjut. Nah, gue izin tuh buat ngambil itu, tapi nggak diizinin. Oke. Dibilang ke prospek kedepannya tuh kurang bagus katanya. Oke. Ya udah, gue ngikut lah karena gue nggak tahu kan. Udah disuruh lah masuk informatika. Tapi pas masuk informatika nih rada-rada gimana gitu. Kenapa tuh? Berat juga ternyata nih. Karena berarti lu IPA ya? Iya, gue IPA. Oh iya betul. Karena emang bener kan kalau informatika kan harusnya IPA kan? Iya, IPA. Karena ada hitung-hitungannya gitu kan. Ada hitung-hitungannya. Terus? Tapi gue sudah jalanin aja lah. Aku udah jalanin. Tapi samping jalanin itu sebenarnya gue juga sambil belajar ini tetap ngedesain juga. Oke. Cari teman-teman yang suka desain, terus belajar, tanya-tanya mereka kan. Kira ya bisa sampai sekarang ini. Jadi memang suka semua sama yang desain. Jadi sebenarnya kalau ditarik kesimpulan sebenarnya lu lebih demen ke desain. Cuman karena disuruhnya, kayaknya nggak ada ini, lu ngapain ngambil DKV? Akhirnya lu ke IT. Iya, gue ke IT. Tapi kalau lu sendiri lu lebih prefer kemana? Gue ke desain sih. Lebih ke desain. Iya, masih lebih suka ke desain. Jadi cuman kayak IT-nya ya udah yang penting. Iya. Tapi ada aja gitu ya. Sebenarnya pas gue kuliah gue lihat emang IT ini ke depan memang prospeknya bagus banget sih. Betul. Bagus banget. Jadi memang kalau misalnya bisa diservisin ya bisa lebih bagus kalau ada yang mau masuk IT. Itu ini agak mundur sedikit ya. Kenapa lo pilih IT? Maksudnya gini, kenapa enggak, kan ada yang lain nih, ada komunikasi, ada akuntansi, yang katanya lulus dari situ udah auto kaya lah ibaratnya, karena maksudnya banyak yang pakai ekonomi dan segala macam. Kenapa? Itu karena di waktu tahun itu kayaknya IT itu memang lagi
Booming. lagi booming deh. Iya, makanya gue dianjurin buat ngambil IT waktu itu. Oke. Sebenarnya gue waktu itu pengen IT kalau enggak sipil. Oh, sipil. Tapi memang waktu itu gue daftar memang udah gue masukin sipil nomor 1, nomor 2-nya kan IT kan, disuruh pilih 2 jurusan. Tapi waktu itu sipilnya nggak lolos. Oh. Kayaknya uang bangunannya sedikit, Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Kalau IT waktu itu uang bangunannya ya nggak terlalu mahal. Oh iya. Oke, baik. Ya, siap. Berarti oke, maju ke depan berarti udah desain nih, udah setelah sekian lu dari SMA ngedesainin sayap, ya kan. Terus kuliah udah mulai seriusnya di kapan? Pas kuliah. Kuliah. Pas waktu itu kan ada kayak jadi ini full time, apa istilahnya, kayak full timer kah? Di gereja gitu, gereja, kan ya? Satu gereja kan. Oke. Buat desain juga. Jadi ya sambil gue itu seriusin di situ. Gue benar-benar seriusin di situ. Itu project pertama. Iya, itu semua project pertama di situlah. Oke. Ingat nggak bikin apa waktu itu? Itu bikin pengumuman. Bukan. Bikin semacam flyer. Ukuran A1 apa A2 gitu. Yang paling gede ya? Emang iya gede waktu itu. Buat ada acara gitu. Itu gue bikin pertama tuh. Oke. Terus waktu itu ada acara lagi bikin baliho. Itu ukuran baliho. Serius? Iya, ukurannya 5x4. 5x4 lu bikin pakai apa? Pakai Corel waktu itu. Oke. Tapi waktu itu masih bareng teman-teman. Jadi kan waktu itu belum jago-jago banget kan. Jadi ada teman yang memang anak DKV yang ngajarin, bantuin waktu itu. Terus waktu itu gue waktu itu kan nggak tahu tuh harus bikin gimana kan, karena ini kan 5x4 nih besar banget, gede banget kan. Laptop gue cupu lagi. Terus pas dibawa ke tempat print gini, pecah. Sama masnya tuh dibilang, wah ini gede banget Pak filenya. Lain kali kalau lu mau ngedit, lu pakai rasio, jangan pakai ukuran asli. Oh gitu ya Pak, gitu. Iya, ini soalnya besar banget, kasihan laptop lu pasti. Lu bikinnya ukuran asli? Iya, bikin ukuran asli. 5 meter kali 4. Waduh. Buset. Gede banget sih. Laptop itu mau geser mouse aja tuh udah berat banget, Pak. Oh gitu. Iya, kayaknya bentar lagi laptop meledak gitu. Tapi beres waktu itu. Beres. Jadi kerjainnya berapa hari ya? Ada seminggu. Iya, itu lu sendiri? Seminggu. Enggak, sama teman itu yang bantu. yang baliho ya? Yang baliho. Yang project sendiri? Yang project sendiri Pertama kali pribadi ya berarti. Iya, selain dari yang full timer itu ya? Iya. Kalau itu sih, itu apa ya? Belum ada deh waktu zaman itu deh. Yang lu inget sekarang? Yang kalau gue pas di sekarang, kalau udah sekarang itu ini kemarin waktu itu ada bikin video buat salah satu band. Video kayak vlognya begitu mereka gitu. Oke. Band baru gitu. Nah itu project gue pertama waktu itu. Oh gitu. Gue bikin ya. Terus sama ada juga video klip. Ada gue bantuin teman buat bikin video klip ininya dia, projectnya dia gue bantuin. Tapi memang banyakan gue yang kerjain di situ waktu itu. Oke, berarti lu syuting juga dong? Iya, gue syuting juga. Syuting juga ya? Syuting juga, desain juga. Kenapa nggak lu bikin agensi aja? Kenapa nggak lu bikin agensi sendiri aja? Kayaknya lebih cuan deh, cuy. Persaingannya, Pak. Oh iya, betul. Ya emang ada orang dalam juga sih. Iya, betul, kalau tender ya. Oke, itu ibaratnya lu bisa ngapain aja lah ibaratnya gitu. Lu bongkar komputer lu bisa. Bisa. Lu ngedesain lu bisa. Ngedit bisa, syuting bisa. Bisa. Ingat gak dari sekian project apapun ya, maksudnya entah itu ngedesain dan segala macem, pernah nggak dapet yang kayaknya wah gue ini mahakarya gue nih, masterpiece gue? Iya. Ingat gak? Ada, ingat. Apa tuh? Ngebuat apa ya? Ini desain berarti ya? Iya, desain. Bukan semua, Pak. Salah satu dari semuanya itu. Iya. Apa tuh yang lu berkesan banget, yang lu inget sampai sekarang? Gue bikin ini, Pak. Bumper, Pak. Bumper apa tuh? Bumper waktu itu gue inget banget tuh, pertama kali gue bikin nge-edit video.
Sebentar. Bumper ini bukan yang depannya mobil ya? Bukan. Bukan depannya mobil. Ini video, Pak. Takutnya ada yang suka miss nih. Iya, takutnya. intro lah, Intro. pokoknya intro. Iya, jadi kalau ada masuk acara atau Iya. vlog apa itu kan Iya, ada itunya bumpernya. depannya ya. Ya gue bikin itu, Pak. Bikin apa tuh? Pokoknya cuma tulisan doang kan. Pokoknya grafis doang aja sih. Jadi tapi ini waktu gua kuliah yang waktu di full timer ini. Oke. Yang bikin gua berkesan itu gua udah lama cabut dari situ kan, tapi masih ada gitu loh. Oh. Itu masih dipakai di situ, Pak. Oh, yang membuat lu berkesan itu gitu ya? Iya, masih dipakai Jadi di situ. walaupun lu udah nggak di situ, tapi karya lu masih iya, dipakai masih nih. di situ. Jadi gue biasa kan lihat live streamingnya tuh kan. Wih, masih ada juga ya, belum diganti. Masih dipakai. Gila. Bangga banget gue. Iya, kenapa kalau tulis nama lu? Billy punya nih gitu loh. Gitu kan maksudnya sedikit ria gitu loh. Atau gue tulis Instagram gue di bawah situ ya. Iya, tulis Instagram, apa Facebook, ya kan semuanya medsos lu Itu taruh. udah kayak agensi Pak berarti. Ya nggak apa-apa dong. Namanya jualan kan. Iya, ya. betul. Oh, berarti itu yang Iya, gue berkesan banget itu. kalau yang ngomongin lu cuan gede, Gue cuan gede. ada nggak? Oh, yang sekarang lah. Apa itu? Ya yang sekarang ini, yang kerjaan sekarang. Oh, Ah. hitungannya apa nih? Misi kerjaan sekarang apa maksudnya? Ya, gue ngedit juga nih, yang di tempat kerja gue ini. Oh, hitungannya itu bukan cuan dong. Oh, bukan ya? Bukan cuan dong. Itu kan hitungan Harus gaji yang lu kan. beda ya? Maksudnya yang project aja, yang project. Yang proyekan ya? Yang project kan entah itu Proyekan. misalnya lu ada Oh, project. itu deh. Sama yang ini, band ini. Oh, band ini. Iya, band yang gue bantuin itu. Oke. Band baru itu. Tuh gue ngerjain vlognya itu. Sama waktu itu gue ngikut mereka buat foto-foto. Oke. Jadi liputan. Nah, itu juga dapat lumayan dari situ Lumayan ya. pada saat itu ya. Oke. Itu yang enak. Iya, enak. Yang nggak enak. Oh, banyak, Pak. Yang nggak enak. Pokoknya yang Heeh. lu berkesan banget sampai wah anjir gue kayaknya nggak mau inget-inget lagi deh. Apa nggak gue nggak mau itu lagi deh gitu. Apa tuh? Ada gue waktu itu dimintain tolong teman kan buat ngerjain. Nah, terus ngerjain project video nih. Dia, udah bahannya banyak nih. Dikasih ke gue. Katanya sih mau dibikin jadi 3 episode gitu. Oke. Cuma gue udah feeling gak enak gitu kan. Kenapa tuh? Aduh, pokoknya adalah. Jadi pokoknya gue feeling, terus gue ceritain ke cewek gue kan. Terus cewek gue bilang, ya udah coba lu kerjain aja dulu 1, terus ntar jadiin percontohan, ntar gimana lihat reaksi mereka gitu, Pak. Udah gue kerjain nih 1, terus gue minta waktu seminggu kan, karena waktu itu emang udah kerja kan. Udah gak terlalu slow juga. Udah gue kerjain, gue kabarin dong, ini udah jadi nih, apa nih hasilnya nih, udah gue kirim juga di Telegram. Coba dilihat dulu deh, di review dulu. Terus dia bilang, bagus nih, gue suka banget nih. Aman dong. Ya, aman dong. 3 hari setelahnya nih, waktu itu dia bilang gini, oh iya gue lagi di ATM, ntar gue kabarin lu lagi ya Bil. Wih, cepet air nih. Yoi dong. Tahu-taunya Pak, sampai 3 hari nggak dikabarin. Terus malah gue ditelepon pas di hari ketiganya kan. Dibilang ini, aduh, gue udah ini nih, udah nggak pegang di situ lagi. Nah lo, gue udah bukan gue yang bertanggung jawab lagi nih. Loh. Iya. Tapi kan keadaannya kerjaan lu udah selesai. Iya, udah selesai waktu itu kan, sesuai janji kan. Terus gimana dong? Tapi nggak apa-apa, lu ini aja, kasih aja. Ntar gue coba ngomong sama yang punya ini, yang kasih dana ini, yang kasih kerjaan lah. Biar apa, ada lah sedikit lah dikasih kan. Tapi gue tungguin nggak ada juga. Oh gitu. Iya, malah sampai dibilang. sekarang? Iya, sampai sekarang. Wadaw. Makanya gue bilang, aduh untung waktu itu gue cuma kerjain 1 doang. Tapi kerjaan lu udah sempat dipakai? Waktu itu belum ya, cuma sampai itu doang, sampai gue ngirim hasil review pertamanya aja. Oh, ya untungnya sih gitu ya. Oke. Terus gue udah feeling, memang gue udah dari awal udah feeling banget tuh. Sama cewek gue juga untung banget, gue tanya dia dulu kan. Iya. Dia bilang coba deh 1 aja dulu. Kita juga kan tahu latar belakangnya dia kayak gini orangnya kan. Coba 1 aja dulu, ntar reviewnya gimana baru kita lihat. Kalau misalnya adalah misalnya panjar-panjar gitu lah, uang snack lah atau apa dikasih di awal nggak apa-apa. Tapi kalau ini nggak ada, ntar udah langsung yang belakangnya nggak usah. Bilang aja lu sibuk. Ternyata betulan. Iya, betulan. Tapi pernah dikontak lagi nggak? Dikontak lagi pernah waktu itu. Dikontak lagi. Sebentar. Ini
Yang pertama belum selesai. Iya. Masih belum selesai, bukan belum selesai secara project. Heeh. Transferannya belum. Iya belum. Terus dikontak lagi. Dikontak lagi. untuk Apa? dikontak lagi untuk Ya buat bantu lagi. bantu lagi. Gue bilang aduh, gue udah waktu itu temannya tuh offer kerjanya dikasih kepercayaan buat anggotanya yang lain, anggota Oke. bandnya yang lain. Heeh. Nah terus anggota bandnya yang lain ini minta tolong lagi ke gue karena kenal juga kan. Iya, iya. Karena dia bilang, aduh gue udah di ini nih tanya-tanyain sama bos nih. Udah ditanyain, gue dihubungin tuh. Terus gue udah nolak tuh waktu itu. Gue bilang aduh udah gak bisa nih om, udah Sibuk lah. Terus yang kemarin juga nggak jelas lagi. Oh lu bilang tapi. Iya gue bilang gue jujur. Terus maksud kemarin nggak jelas lagi. Ntar kalau yang ini sama lagi gimana nih? Gue udah buang-buang waktu kan. Iya. Masalahnya ada kerjaan yang lain juga yang gue pegang juga. Tapi tolonglah, dia bilang, pokoknya diminta tolong lah. Sampai akhirnya gue bilang, oh ya sudah om, kalau gitu gue coba dulu sih yang satu ini. Ya gue juga nerapin yang sama, gue ngerjain satu dulu, kasih review, terus ntar gimana baru kita lihat lah. Kalau bagus ya kita lanjut. Kalau misalnya ada lah sedikit dikasih kan. Tahu-taunya enggak juga. Sama juga. Sama berarti juga. Aduh bro, minta maaf bro, ini dana lu yang kemarin nggak bisa dicairin. Waduh. Oh ya sudah lah, gue udah nggak mau cari ini ribut kan atau berdebat lagi lah. Gue bilang oh ya sudah, nggak apa-apa lah, santai aja bro. Ya lu ikhlasin lah. Gue ikhlasin aja. Jadi 2 kali tuh kena dari tempat yang sama. Ya. Ya udah akhirnya gue cuma ya udahlah, apa pakai terima kasih aja. Udah nggak apa-apa. Suka duka ya. Iya, suka duka. Namanya kerja itu ya, apa kerja seni kan gitu ya. Betul. Tapi pernah gak sih lu pas lagi kerja nih, misalnya lagi deadline, misalnya deadline lu dikasih 1 minggu, tapi sampai udah mau deket 1 minggu lu belum ada ide sama sekali? Oh pernah juga tuh. Apa tuh yang parah banget, yang sampai akhirnya ya udahlah seadanya aja? Iya gue ngerjain video juga tapi lupa video dari mana gitu. Gue dikasih project kan. Pokoknya waktunya seminggu, materi udah ada, tapi gue baru kerjain 2 hari sebelum. Waduh. Iya. Tapi ya gue nggak tahu kenapa ya, mungkin kan udah kebiasaan, ya udah lancar aja gitu. Oh karena 2 hari tuh ya udahlah. Iya. Apa mungkin karena ini udah mepet kali ya? Oh sistem kebut semalam. Iya. Jadi semuanya keluar gitu. Iya. Semuanya keluar. Berarti gini, lu berarti udah kurang lebih kalau dari kuliah tuh 5 tahunan lah ya. Iya 5 tahunan. 5 tahun. Maksudnya desain secara bener ya. Karena kalau yang zaman SMA kita nggak bisa hitung lah. Karena kan hitungannya ya masih belajar. Belajar. Yang dari kuliah tuh kurang lebih 5 tahun sampai sekarang. Ya udah lumayan lah. Sebagai tukang desain ceritanya. Tukang. Sebagai tukang desain. Untuk yang baru mau mulai desain, kira-kira lo punya tips nggak sih, maksudnya? Apakah lo mesti berguru ke siapa atau lihat referensi atau gimana gitu? Dia kalau buat dari gua, buat yang baru mau mulai ngedesain gitu kali kan, itu paling sih banyakin lihat referensi aja sih. Misalnya di tahun ini desain itu dia lagi ke arah mana nih? Misalnya ke arah 2 dimensi atau 3D. Nah kalau yang kayak setahu gue yang kayak 2021 ini tuh lagi ke arah 3D. Oh 3D. Iya, jadi semacam gambarnya tuh udah kayak betul-betul kayak orang gitu loh. Oh oke. Bener-bener yang animasi yang animasi yang rapi banget. Iya, yang rapi banget kalau buat 2021 ini. Oke, itu yang pertama. Ada lagi? Referensi, kemudian yang itu ya kemudian latihan sih. Latihan ya. Sama cari tutorial tuh. Paling pasti paling harus tetap itu. Rajin-rajin nonton lah. Kalau menurut gue. Oke, terus ada lagi? Dari gue sih itu aja sih paling. Oke. Sama ini banyakin ini teman yang bisa desain aja. Itu kenapa bisa nanya? Oh bisa nanya. Enggak, gue pikir gini kayak sampai udah buntu, akhirnya gue lempar. Iya enggak lah. Kalau gue sih gitu kan, gitu kan. Gue udah sampai kayak udah lah gue nggak ini, gue lempar ke orang lain gitu. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau dari gue 3 itu aja paling. Satu pertanyaan terakhir. Gimana cara lo menentukan gue udah siap untuk desain gue dibayar? Untuk komersil, sorry. Untuk komersil. Iya, maksudnya gini, kan lu kan di SMA ini kan lu dengan baik hati lu membantu teman lu.
mungkin waktu pas kuliah juga lu masih membantu teman lu ya, Nah. anggapnya begitu. Sampai di satu sisi kayaknya, oh ini gue harus komersil nih. Bukan maksudnya negatif ya, Yeah. tapi maksudnya memang ada sesuatu yang memang harus lu dapatkan dari itu gitu loh. Menurut lu sampai mana? Maksudnya apakah udah sampai desain yang mungkin orang lain gak bisa atau gimana? Kalau menurut gue sih sampai orang udah percaya banget sama gue sih. Oke. Ya itu Faktor aja. trust ya. Iya, faktor trust. Terus? Baru pasti gue bisa ke sana itu. Oke. Bisa komersil. Sedap. Kalau gue sih itu. Itu ya. Iya. Gila. Karena apapun kerjaan lo pasti yang dibutuhkan sih kepercayaan orang sih. Betul. Iya kan? Bener. Iya kan? Kayak contohnya tadi udah walaupun kecele tapi masih percaya juga. Iya. Maksudnya elunya ya. Iya. Lu sebagai si orang yang memberikan jasa Iya. ini masih terpercaya juga. Iya. Memang kepercayaan itu ya susah ya. Susah. Betul. Oke. Terima kasih Billy sudah mengisi Oke. episode Pinpot kali ini. Sama-sama Pak. Ceritanya banyak sampai Iya. akhirnya gue juga bingung dari ceritanya jadi tukang komputer, Iya. tukang komputer IT, tiba-tiba jadi tukang desain ya kan. Tukang desain, Terus tukang syuting. bisa jadi semuanya, agensi juga. Iya bisa. Bisa jadi agensi. Tapi saran gue bikin agensi deh kayaknya menarik deh. Siap. Menarik. Cuman potongannya 60-40. Lu yang 60. Yang orang yang kerja yang 40. Menarik tuh kayaknya. Jarang-jarang ada agensi kayak gitu. Oke, terima kasih. Thank you Bill udah Pak. mengisi episode saya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya oke. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam Pinpot dong. Oh iya nggak ada. Belum ada ya? Nggak ada. Oh dibikin Pak. Jangan. Harus tuh harus. Pinpot jaya gitu. Jangan lah. Udah basi. Udah basi. Udah